Hampir 3 bulan, konflik di Timur Tengah tak jelas ujungnya. Upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kembali diambang kegagalan. Di tengah negosiasi, serangan AS ke Iran Selatan memantik perlawanan dari Teheran. Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyerang pangkalan udara negeri Paman Sam di kawasan. Tidak ada detil lokasi serangan, namun otoritas Kuwait, sekutu Amerika Serikat, mengaku merespons serangan rudal dan drone musuh. Sebelumnya, Iran juga klaim tembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan. Tak hanya itu, Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat saat mencoba mendekati wilayah udara Iran. Laporan media Iran bilang, jet tempur F-35 tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan Laut Oman. F-35 dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, mengultimatum Amerika Serikat sekaligus mengajak negara-negara Arab bersatu, bersahabat, dan saling bekerja sama. Dia menyebut saat ini Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruhnya di dunia. Dalam pernyataan tertulisnya, Mojtaba bilang, negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai, Mojtaba mengangkat isu ini karena sadar pangkalan militer AS di kawasan adalah akar ancaman yang besar dan sangat dekat. Dan Iran ingin membawanya ke perundingan untuk mengubah peta kekuatan di kawasan. Jadi ketika kita bicara tentang ancaman, gitu, Iran itu melihat bahwa akar ancaman dari kepada mereka dari Amerika Serikat ya adalah kehadiran pasukan Amerika Serikat di kawasan, gitu. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah seakan-akan pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan itu mengepung Iran. Itu ya ketika Iran, gitu, Mujtaba mengeluarkan ini, itu bukan pada posisi mereka lagi lemah, gitu ya. Jadi justru mereka tahu bahwa kemampuan mereka untuk menghancurkan sebagian besar dari pangkalan itu terbukti. Jadi posisi mereka justru itu mereka lagi sedang ada di atas angin. Kenapa? Saya terbukti bisa menghancurkan kehadiran mereka. Karena itulah kemudian kenapa Mujtaba ingin mengangkat itu ke meja perundingan, karena ingin mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan gitu yang tadinya memang dinaungi oleh Amerika Serikat, dan ini kemudian mau diimbangi oleh Iran. Makanya Iran kemudian berani menantang. Kenapa? Posisi mereka lagi tidak lemah. Mereka sudah membuktikan bahwa pangkalan Amerika Serikat bisa kami hancurkan. Kami yang dianggap kecil, kami bisa menghancurkan sebagian besar. Dan yang mahal-mahal itu bisa kami hancurkan. Sementara menurut pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, pernyataan Mojtaba Khamenei menunjukkan Iran mendominasi pertarungan, baik di medan pertempuran maupun di tataran wacana. Dan saya melihat dominasi Iran ini makin ke sini, saya menandai lagi di tanggal 1 Mei, saya anggap sebagai fase ke-6, di mana pada saat itu Trump kembali mendapatkan kayak semacam energi berkaitan dengan kebijakannya karena dia menafsirkan sendiri tentang batasan 60 hari dan dianggapnya dengan genjatan senjata 7 April itu dianggap 60 hari tidak terpenuhi. Sehingga memang ada perubahan dari sisi energi politiknya, kebijakannya luar negeri Amerika. Tapi saya melihat dari sisi Iran itu dia stabil, dia terus meningkat, psikologinya makin sempurna dalam kondisi kemenangan, dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Mujtaba itu bagian daripada bukti-bukti bahwa mereka berada di dalam psikologi kemenangan tadi, sehingga kondisinya memang berbalik, hampir total pembalikannya. Serangan Amerika Serikat di tengah negosiasi dinilai sebagai itikat buruk dan berpotensi merusak proses perundingan damai dengan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Lantas, apakah Amerika ingin mengakhiri perang atau menjaga konflik tetap menyala? Menlu AS Marco Rubio bilang, kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih butuh beberapa hari untuk difinalisasi. Rubio juga mengkritik langkah Iran yang menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So, on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe 3 more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. Namun menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqei, belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai dengan AS. Pembicaraan saat ini berfokus pada mengakhiri perang. Sementara mengenai krisis di Selat Hormuz, Baqei membantah adanya pungutan biaya dan menegaskan tidak akan membahas rinciannya dalam perjanjian dengan AS. ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. در رابطه با تنگه هرمز ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. این که به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه این بحثی است که مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه و البته ما با بسیاری از کشورهای دیگه به جهات ذی‌ربط هم در ارتباط هستیم برای اطمینان از ایجاد سازوکاری که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و هم به بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی رو تأمین بکنه. Kini kelanjutan negosiasi damai jadi pertanyaan usai Iran dan AS saling serang. Menurut pengamat keamanan global, baik Iran dan Amerika berupaya menaikkan posisi tawar di meja perundingan. Terlebih, sekutu Amerika Serikat, Israel, tak menginginkan perang berakhir. Ini sebenarnya perkembangan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan tetapi tidak mengejutkan karena sejak awal kita selalu menduga adanya ruang bahwa perundingan ini akan gagal, terutama ketika MOU ini ditandatangani. Sebenarnya kan kita tahu bahwa ada satu spoiling aktor yang ada di sana, yaitu adalah Israel. Pertama kita melihat bahwa memang hubungan di antara Donald Trump dan Netanyahu kemarin sempat renggang sebentar karena permasalahan perbedaan persepsi terkait perang ini. Ketika Amerika Serikat dia berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar dengan memilih salah satu tujuan strategis yang kira-kira bisa dicapai ya, lalu sambil berusaha untuk kemudian menyenangkan pemilih dalam negerinya, Israel ini ternyata masih terus ingin melanjutkan peperangan. Nah sekarang kan kita lihat bahwa kedua negara ini kembali terjebak di dalam lingkaran eskalasi, di mana keduanya ini sama-sama tidak mau mengalah nih. Karena ketika salah satu merasa bahwa mereka bisa nih mengurangi misalnya tensi yang ada di kawasan, maka kemudian hal tersebut akan dimanfaatkan baik itu untuk Amerika Serikat ataupun untuk Iran ya, untuk bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Dan di awal pekan, Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan, mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau.